Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan LPMKM Sinvesta Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dengan saya Muhammad Rafli Jatnika. Sekarang saya sudah berada di Aula Murjianto Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Selasa 28 November 2023 yang sedang dilaksanakan sebuah acara dengan judul FKM UNEJ Bersikap Cegah Perilaku Seksual Beresiko. Ayo kita simak acaranya. Selasa 28 November 2023 di Aula Murjianto Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tengah berlangsung acara FKM UNEJ Bersikap Cegah Perilaku Seksual Berisiko. Acara ini merupakan salah satu upaya komitmen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember dalam mencegah perilaku seksual berisiko. Kami telah mewawancarai beberapa narasumber juga peserta yang turut meramaikan acara ini. Baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Ella Permatasari selaku narasumber dari acara Cegah Perilaku Seksual Berisiko di Aula Murjianto Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Baik, langsung saja kita tanya-tanya kepada Ibu Ella selaku narasumber mengenai dari acara ini. Baik Ibu, menurut Ibu acara ini tuh bertujuan untuk apa Ibu? Ya, acara ini adalah bertujuan merespon terkait dengan kondisi kesehatan remaja terutama atau kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia, bahwa kita berada pada zaman yang sudah berbeda dari yang sebelumnya, di mana banyak resiko-resiko perilaku seksual beresiko yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah selain free sex atau perilaku seks bebas yang dilakukan oleh banyak orang ya, tidak hanya remaja tapi orang dewasa juga, tetapi juga termasuk dengan resiko-resiko penyimpangan seksual, salah satunya LSL yang itu juga berdampak sekali resikonya terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS. Nah, ini kita respon karena kita berada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, maka kita harus merespon dengan positif dengan kita bersama-sama memahami bahwa pentingnya pencegahan perilaku seksual beresiko khususnya di lingkungan FKM UNEJ. Baik, lantas kira-kira sebagai mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri sebagai perilaku mencegah atau sebagai saran kepada teman-teman atau mempengaruhi supaya teman-teman ini tidak terkena perilaku seksual berisiko seperti itu, Bu? Ya, baik. Yang pertama untuk mahasiswa pastinya mahasiswa harus memahami dulu apa itu perilaku seksual berisiko. Kemudian bagaimana peran gender dalam perilaku seksual berisiko, sehingga remaja punya informasi yang benar terkait apa saja yang harus mereka cegah. Bagaimana perilaku yang seharusnya benar terkait dengan perilaku seksual. Sehingga yang pertama, sebelum mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat menjalankan perannya sebagai dalam upaya promosi dan preventif, upaya promotif dan preventif, terlebih dahulu mahasiswa FKM harus paham tentang apa itu perilaku seksual beresiko, bagaimana mereka harus menjauhkan diri dari resiko itu, dan nantinya bagaimana mereka berperan untuk mencegah perilaku seksual beresiko di masyarakat. Baik, harapannya Ibu setelah diadakannya acara ini, apa harapan Ibu dan impact-nya seperti apa yang diharapkan oleh Ibu Elok? Ya, harapannya Fakultas Kesehatan Masyarakat bisa menjadi leading gitu ya, bisa menjadi salah satu contoh bagi fakultas yang lain, bahwa kita merespon ya resiko-resiko di luar sana yang pemberitaan terkait dengan resiko seksual, perilaku seksual yang luar biasa. Kita menjadi contoh fakultas yang dari dalam kita sendiri kita bisa memahami batasan-batasan bagaimana perilaku seksual yang berisiko dan menjauh dari resiko-resiko itu, sehingga tujuan kita untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara holistik, baik sehat secara fisik, sehat secara mental maupun sehat secara seksual, itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, kemudian bisa kita sebarkan ke orang lain. Ibu mungkin ada kesan dan pesan untuk teman-teman yang nonton video ini, Ibu? Ya, baik, untuk teman-teman saling jaga ikatan kalian, saling mendukung satu sama lain, saling mengingatkan untuk kita bersama-sama tetap pada koridor agama, tetap pada koridor etika dan norma yang positif, untuk kita sama-sama tidak mentoleransi segala bentuk perilaku seksual beresiko atau penyimpangan yang lain ya. Kita tetap on the track gitu ya, sehingga kita bisa betul-betul menjadi contoh bagi masyarakat, menjadi teman kita sendiri. Jangan ragu-ragu untuk
menceritakan atau mencari solusi ketika teman-teman mengalami kesulitan, terutama ketika teman-teman mengalami permasalahan perilaku-perilaku yang mungkin teman-teman sendiri belum paham ini apa gitu ya. Terus saya harus seperti apa. Nah, itu teman-teman sangat boleh untuk bertanya dan memastikan dan mencari cara untuk teman-teman menjauh dan mencegah bersama-sama. Baik, di sini saya Harum dan sudah bersama dengan salah satu narasumber kegiatan Cegah Perilaku Seksual Beresiko, yaitu Ibu Citra. Selamat siang Ibu Citra. Selamat siang. Baik, di sini di siang hari ini ada kegiatan Cegah Perilaku Seksual Beresiko ini bertujuan untuk apa ya Bu? Oke. Kita ini kan sebagai sarjana kesehatan masyarakatnya, nantinya teman-teman ini berperan besar dalam mencegah perilaku atau mencegah terjadinya masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah perilaku menular, penyakit menular. Nah, penyakit menular ini kan banyak hal yang bisa mengarahkan ke penyakit menular. Salah satunya adalah dari perilaku seksual berisiko ini nantinya akan memunculkan suatu masalah kesehatan, yaitu adalah penyakit menular. Nah, ini peran kita, bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat melalui mencegah adanya perilaku seksual berisiko. Dari mana? Dari mahasiswa dulu. Karena mahasiswa ini adalah kelompok yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh atau terhadap perilaku seksual berisiko. Gitu. Apakah dia dalam kegiatan ini tuh ada pemicunya ya Bu, dari apakah pernah terjadi atau bagaimana gitu? Oke. Jadi kalau pemicu itu sebenarnya kita sudah sering melihat di media, di televisi, di internet dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali anak-anak kita, mahasiswa terutama ya, yang melakukan perilaku yang akhirnya berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian aborsi yang tinggi, kemudian juga penyakit infeksi, salah satunya adalah HIV/AIDS gitu. Dimana kondisi ini tentunya memprihatinkan kita. Kenapa mahasiswa yang notabene adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, tapi mereka terjerumus terhadap perilaku seksual berisiko begitu. Nah, kemudian juga di Jember sendiri gitu, belakangan ini juga peningkatan terhadap perilaku seksual berisikonya cukup tinggi. Di antaranya adalah dengan bertambahnya LSL ya, jadi banyak perilaku yang mengarahnya ke LSL, dan jadi LSL sudah merebak terutama di Jember ini juga sudah di beberapa titik gitu. Yang ini yang harus menjadi perhatian kita. Ya, oke. Apakah ada kesan dan pesan ya Bu untuk mungkin mahasiswa dan teman-teman yang menonton video ini? Oke. Untuk teman-teman mahasiswa ya, jadi perilaku seksual berisiko ini sesuatu yang sangat rentan ya dilakukan oleh mahasiswa gitu, apalagi dengan perkembangan pengetahuan teknologi ya yang semakin maju gitu, bahwa kita bisa mengakses semua informasi, sehingga kita sebagai mahasiswa harus pintar, harus pandai dalam memfilter kembali mana yang bisa kita anut dan mana yang harus kita buang gitu, karena mahasiswa ini kelompok yang rentan untuk bisa masuk ke anak-anak seksual berisiko. Apalagi sekarang teman-teman itu di media-media juga banyak sekali sudah dikenalkan dengan free sex, kemudian berpacaran. Jadi ini yang harus diperhatikan bersama, bahwa peran mahasiswa itu penting untuk mencegah adanya perilaku seksual berisiko. Bagaimana kita semua peka, bukan hanya dari sisi dosen tapi juga mahasiswa dan semua unsur sivitas akademika, kita bekerja sama bersama untuk memerangi perilaku seksual berisiko. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari kegiatan FKM UNEJ Bersikap, yaitu dengan Saudari Farah Bulan. Farah Bulan, bisa dijelaskan terkait kegiatan FKM UNEJ Bersikap ini sendiri? FKM UNED Bersikap ini itu salah satu yang dilakukan oleh dekan. Ini kegiatannya itu adanya seperti seminar terkait perilaku seksual berisiko. Baik, kemudian dalam kegiatan FKM UNEJ Bersikap ini bisa dijelaskan Farah, mungkin untuk kegiatannya apa saja yang dijelaskan oleh pemateri? Yang dijelaskan oleh pemateri. Nah, di sini kan pematerinya ada dua ya, yaitu Bu Dr. Elok dan Bu Citra. Nah, dari Bu Elok ini tuh terkait tentang apa sih
perbedaan antara gender dan jenis kelamin itu sendiri. Dan untuk yang Bu Citra ini kan dosen dari epidemiologi. Berarti itu apa sih bahaya dari ketika kita itu melakukan perilaku seks berisiko itu? Baik, jadi juga bermacam-macam ya, tapi tetap satu tema, yaitu perilaku seks beresiko itu sendiri. Kemudian untuk inovasi ke depan apakah sudah dijelaskan di dalam kegiatan ini sendiri? Untuk inovasi ke depan itu kemarin kami itu berkomitmen dari dekan hingga dari mahasiswa untuk berkomitmen kalau kita sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat itu harus bisa menjaga atau mencegah terkait perilaku seks berisiko itu. Baik, kemudian untuk Farah sendiri sebagai salah satu mahasiswa di FKM UNED ini sendiri, apakah memiliki harapan ke depannya terkait kegiatan ini? Nah, harapan saya terkait kegiatan seminar ini yaitu kita bisa mencegah atau karena kita di mahasiswa di Universitas Jember, kalau bisa kita bisa kayak penyuluhan atau menyuluh terkait apa sih pentingnya perilaku yang berisiko ini agar tidak terjadi di lingkungan kampus ini. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Sekian liputan yang dapat kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.